warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mabadu hadratil mukarramun, para tuan guru, para tokoh, para asatid yang mohon izin, mohon maaf saya nggak sebut namanya adu-adu, mobil khusus yang kelihatan di depan guru kita Ayahanda Kiai Haji Rosmiadi Halim. Kita doain beliau sehat panjang umur, berkah ilmunya manfaat di dunia wal akhirah. Guru kita Ayahanda Al-Ustadz Kiai Bahrudin juga kita doain mudah-mudahan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin. Ada guru kita Ustadz Kiai Haji Marhali juga kita doain biar sehat panjang umur. Ustadz Haji Umar dan RT Saman ya, dan Saiful Bait tuan rumah, Saiful Musibah Bang Haji Ustadz Abu Bakar, dan juga Ustadz Musfik Amrullah, abang saya Ustadz Imron Rosadi, para bapak hadirin jamaah majlis takziah rahimakumullah. Malam ini kita berada dalam acara tahlil malam kelima atas wafatnya Ibunda Maroh binti Kong Haji Naid. Dan mudah-mudahan seluruhnya juga kita yang hadir, keluarga kita, orang tua kita, leluhur kita yang sudah meninggal dunia, di mana alam kuburnya Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya jadi taman surga Allah Subhanahu wa taala, li ridhaillah wa li syafaati Rasulillah wal karama auliyaillah wa liman sa'a bil wilayah wali jami arwah hadirun, jami arwah muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, khususan Haja Maroh binti Haji Naid. Nallaha yatabassahum birrahmah wal maghfirah. Syulila lahum al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, majlis takziah malam kelima. Kemarin malam ketiga saya lihat yang ceramah Macan ya, Marhadi Hasan ya, kemudian Muslihuddin ya, AP2 tuh. Ya sebenarnya malam ini kita kumpul ya, apalagi lelaki agak butuh ceramah. Bener apa kagak? Lagi Abi nih, Kiai Rosmiadi Halim, dia memang tukang ah. Kan dari sini pindah lagi ke sono. Kadang-kadang dari habis asar ya Bi. Iya, itu kadang-kadang acara udah AP 5 sehari itu. Lah iya, emang ya begitu sama, ada yang mati, ada yang haul, ada yang ulang tahun lebih, ada yang milad. Ya itu alhamdulillah. Makanya Pak nih, malam hari ini kita kumpul dengerin ceramah. Ya, kadang-kadang ya kita tahu Nabi udah bilang kafa bil mauti wa idzan, cukup kematian sebagai nasihat. Sebenarnya nih Ibu Maroh kemarin hidup, sekarang udah mati, cukup udah nasihat buat kita. Dia aja mati, kita kita mati. Lah mati juga, betul nggak? Kan begitu.
Mau ceramah yang satu ke, yang apa dua ke, bertiga ke ceramah. Ingat mati apa kagak? Ayo. Kadang-kadang ya itu tertawa, iya ceramahnya lucu, wah keluarganya mau lagi sedih, ya. Kemudian keluarganya mau lagi ingat, baba gua, emak gua, engkau gua, anak gua meninggal. Keluarganya mau lagi sedih, kita lagi tertawa. Kan gitu ya. Makanya disebut takziah yang menghibur, ya boleh tertawa, cuman kadang-kadang jangan kelewatan. Kenapa? Ya mikirin perasaan orang. Disebutnya kalau dalam ilmu psikologi itu empati. Iya, kalau bahasa orang Betawi, idep apa kagak? Lah iya, lu punya perasaan apa kagak? Kadang-kadang kagak punya perasaan. Ya, Bang Haji. Iya. Lah iya, kadang-kadang udah, perasaannya kemana sih tuh orang lah? Kagak punya pikiran. Lah iya, kita mau mikirin dia. Lah dia orang kagak peduli sama kita kan gitu. Benar apa kagak ini? Benar. Nyambung kan ngomong ya? Nyambung. Lah iya, ini mah turun-turun aja Pak. Ya, saya orang sini Jati Bening tuh, seberang tol. Ya sering khotib itu tuh sama ini iya engkong ya Ustaz baru indah ya. Maka malam ini ya ini sejek-jek ini ya alhamdulillah kan udah iya sejek-jek baru ini. Kemarin saya main ke Sunter mulu, kampung orang. Mungkin kadang-kadang begitu Bi kita kalau kayak ibarat tuh kampung orang kita benerin rumahnya, kita biandanin apa 3 tingkat 5 tingkat, 6 tingkat. Lah kampung kita bocor, goyong, tiangnya retak, ya lama-lama ambruk rubuh. Bisa apa kagak begitu? Lah iya, makanya artinya ketika kita ingat mati sadar. Nih Nahrawi beranak lahir di Jati Bening. Walaupun saya ceramah ke Tangerang, ke Sunter, ketika saya mati ditanya orang mana ini? Jati Bening. Lah pulangin sama keluarganya. Bener bukan enggak? Nah iya, sama kayak musik tuh, dia ke Sukabumi. Lah di sana ada jatah kaplingnya kan di Sukabumi. Lah belum tentu, enggak, paling kagak. Lah ono tanya babanya, tanya emaknya mau dikubur lebah mana itu? Kan begitu. Lah iya, ada Pak teman saya nih, sekarang orang masih hidup, suka ngopi ke rumah, datang ke rumah saya. Itu dulu dia didiagnosa sama dokter 3 hari apa seminggu lagi mati. Dia berobat di Persahabatan, kemudian kata dokternya tuh, spesialisnya, lu 3 hari seminggu lagi mati, ini penyakitnya udah parah. Akhirnya pulang ke rumah ngomong dah sama emaknya, "Ma, ntar saya dikubur di mana? Udah sono loh," katanya no, ada jatah kongul sono dah. Iya, dicari itu kaplingnya udah, lebahnya dianuin, udah dikedek gitu ya, kidek ya, bahasa Betawi ya. Iya udah dikedek, udah ditandain dah itu lebahnya. Kemudian ya itu akhirnya silaturahmi ke rumah guru nih, guru kita misalnya nih Abi Kiai Rosmiyadi Halim atau ke Baba Ustaz Barudin, ya itu orang dulu kan gitu, minta doain dah silaturahmi kan, panjang umur, nambah rezeki kan gitu ya. Kemudian nah itu doain saya guru dah ya biar saya sehat ini, panjang umur. Akhirnya dikasih minum tuh Pak air. Lah sehat tapi gini hari masih hidup, makanya dia sewot banget itu ke dokter itu. Dokter yang Persahabatan masih hidup apa kagak tuh orang katanya. Lah iya lah Betawi, kadang-kadang orang Curug masih hidup teman saya. Ngancam banget itu dia sama dokter di sana. Kenapa? Karena tuh dokter berani vonis. Kadang-kadang dia itu tetap kita meninggal atas izin dari Allah. Kalau Allah kagak izinin, ayo, Bapak masih napas? Kagak. Makanya kita nih masih hidup, Nahrawi bisa ngomong, ini dasarnya apa? Dasarnya la haula. Nahrawi mah kagak bisa ngomong, hakikatnya siapa yang ngasih izin ngomong? Allah. Kalau Allah kagak izinin saya ngomong, lah stroke. Betul nggak? Lah iya, kalau kagak gigi lah sakit, lah boro-boro bisa ceramah, Bang Haji. Iya. Lah iya, kadang-kadang saya pernah tuh diundang di jantung lah, habis asar gigi sakit aja nut-nutut, lah boro-boro bisa ngomong. Lah iya gigi lagi nut-nut aja Bi.
Lah iya, kopi kagak, rokok kagak, kita lagi ringkuk aja ini. Lah iya, lah itulah kita kagak tahu Pak. Sekarang nih kita masih hidup, masih nafas, pulang ke rumah, siapa yang berani jamin ntar malam masih hidup? Ayo, ada yang berani jamin? Enggak ada. Bener nggak? Bener. Makanya baik-baik. Nah, itu ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, agar kita ihsan, berbuat baik itu. Cuman kudu sadar. Ya, kita di Islam ucapin syahadat. Sebelum kita mati, yang kita sembah kudu kenal dulu. Kenapa kita di Indonesia kita pada puyeng mulu, ngeluh mulu? Ayo, dibagi di 1 juta kurang, kalau 2 juta enak ini, gitu ya. Dibagi 2 juta, kalau 3 juta enak, kan begitu terus kita. Kurang, bini atuh kurang, kalau 2 begitu. Lah iya, artinya kita kurang terus, kita ngeluh terus. Kenapa? Karena kita kagak kenal sama Tuhan. Nggak kenal. Makanya di Betawi dulu, guru-guru dulu tuh, guru Mamar Kemang ngajarin wujud idam bako. Ya hakikatnya yang wujud siapa sih? Ini sekarang Nahrawi wujud, ntar saya mati ada wujudnya? Enggak ada. Berarti yang wujud, yang ada Allah. Sekarang pertanyaannya, kita sadar ada Allah? Kagak, makanya puyeng mulu, kagak kenal sama Tuhan. Makanya hati-hati Pak, ada orang di belakang yang diam aja. Ya, itu kadang-kadang batinnya kuat tuh Pak. Kadang-kadang dia nyamar, kadang suka nyanyi. Ya, kemudian kita menyangkanya, ya orang gila, orang apa, atau beres, bahlul. Lah iya, kadang-kadang kita nyangkanya gitu, padahal dia lagi ngumpetin apaan? Batinnya. Karena yang dilihat sama Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati lu sholat sujud nyembah lu kemana? Kalau kita sujud, iya ke Allah. Kemudian apa ingat sama Allah? Kagak Pak. Kita sholat takbir, Allahu Akbar. Ya Allah, ini emang tuh gue kita tahlil. Iya, dah pakai token bunyi Allah pulsa habis. Nitip lagi pengen beli martabak. Lagi sholat tuh. Ya, bener apa kagak? Lakuin aja Pak. Kadang-kadang lagi sholat, oh, takbir Allahu Akbar. Allah, berisik tadi di jalanan pakai matain gua lagi. Lah, sholat lagi gede sama orang, ingat sama orang. Itu sholat kita tuh Pak. Apa itu yang kita hadapin sama Allah? Apa itu yang dapat pahala? Enggak. Sedunia orang kagak sembahyang Pak. Allah berhenti jadi Tuhan. Lah kagak. Sholat buat kita, fungsinya apa? Fungsinya apa? Tanha anil fahsya. Lah iya tuh, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka sholat itu Pak, hubungan kita sama Allah. Ada azan, nelpon tuh Allah, diangkat apa kagak? Babaji, kalau azan Johor penuh itu masjid, sampai keluar-luar ya, pinggir tol. Kan begitu. Lah iya Pak, kalau kita lihat nih Pak, hasil tanaman Nabi Muhammad di Mekah Madinah, ya, sallallahu Muhammad. Itu Pak, di orang Arab, ya, kalau kita umroh atau haji ke sono Pak, itu kalau udah azan, dia habis mabuk kek, dia habis main jablay kek, dia masuk kamar mandi, dia mandi, udah setengah 12, dia balik ke masjid, dia sembahyang. Habis sembahyang dia pergi lagi, balik lagi. Kita ya kotor banget Ji, tanggung dah udah tahan ya 5:30. Betul nggak? Lah itulah bagaimana
Kita ingat sama Tuhan. Gimana nih mau berkah nih kampung? Ayo kampung kita nih biar berkah Pak. Lagi pula nih sekarang kita Jati Bening ini udah campuran orang. Kita udah bukan bukan kampung lagi, udah bukan desa Cibening, kampung Jati Bening, bukan. Lah iya kota udah. Lah iya Holland Bakeri ada, Ono Jeko ada, Ono Kota Bintang, apalagi macam-macam KFC ada. Orang juga udah macam-macam. Ya Betawinya tinggal berapa biji. Kadang-kadang udah kuntet-kuntet banget. Lah iya pada minggu udah habis kan begitu. Lah iya kadang-kadang kita nih di kampung kita dek lah ini kita jadi kayak orang mana-mana Bi. Lah iya kadang-kadang kan gitu. Lah iya kita kampung kita tapi jadi kayaknya lah kayak bukan kampung kita kan begitu. Kenapa? Lah ini Pak kita udah campuran orang, kita udah kota. Makanya kalau udah kota ini, kalau kita kagak ngumpul, kagak ada masjid, nggak ada majlis taklim, nggak ngumpul begini, nggak riuh, nggak ada tahlilan begini nih dari leluhur kita, kelar udah, mati aja. Gimana kita bisa ketemu, bisa senyum, ya, musafahah, salaman, nyengir, ya, kemudian nanya, negor, sehat Ji, ya iya ngomong-ngomong Ji, ngomong dah, kan begitu. Lah iya kadang-kadang kan gitu, ujung-ujung lah kita kan mikir lah, minjem, kan begitu lah, kita juga lagi buyang lah, ini nyolek pakai. Jadi kadang-kadang kalau nyolek kita udah baca kok teman kita, saudara kita, Pak, makanya sadar. Ketika kita pengen ayyukum ahsanu amala, ketika kita kenal sama Tuhan kita, ya Allah yang kita sembah, Allah yang kita besarkan dalam hati kita, dalam batin kita sebut nama Allah, kesimpan nama Allah. Ingat, nama Allah itu suci Pak, ada kalimat subhanallah. Makanya ketika kita sholat, ya, ada yang nelfon. Ya, makanya ketika kita sholat, kita ini bawa unsur tanah. Padahal nih Pak, nih saya besok ada undangan maulid masih nih di Cipinang, sampai bulan Recep nih habis. Ya Alhamdulillah dah itu. Bang begini doang potongan, udah itu kita. Emang doanya baga ngkong kali saya kagak tahu dah itu. Yang dari Solo nyampe, ya ini kayak di sini dah. Ya Ustaz Musbik kita kagak tahu dah. Ya makanya Pak, nih nama Allah itu lafzul jalalah, itu nama beliau, nama Allah itu suci. Ada kalimat subhanallah, kita kotor. Di telinga ada congek. Betul. Lah iya di hidung ada upil, di mulut ada jigong, di mata ada rebek. Nih badan kita daki, nih perut kita kalau transparan nih. Ini kan ketutup sama baju. Kalau kelihatan perut kita isinya apa? Orang males deket kita. Kotoran nih dalam badan kita. Kita isi dengan makanan, buahan, kopi. Jadi apa di dalam? Kotoran. Ini yang kita bangga-banggain. Kagak bakal ketemu sama Tuhan, nggak bakal nyampe sama Allah. Ketika kita sadar, ngaku, makanya tuh Pak, duduk antara dua sujud, Robbi firli, ngaku, itu banyak dosa. Kita kotor, Allah suci, pengen ketemu yang suci, ngaku kita kotor, kita hamba. Robbi firli, ampunin, saya kotor, banyak dosa ya Allah, lupa, sering keder. Baru sujudnya benar, subhana rabbiyal a'la. Allah yang maha tinggi, maha suci, maha tinggi. Subhana rabbiyal azim. Allah maha agung, benar. Sekarang Pak, kita lebih takut sama orang. Lebih takut kalau punya duit. Makanya kalau kata guru saya, ya Bapak nih dari Jati Bening pengen ke Bandung, yakinan di hati punya Allah, apa yakinan di kantong ada duit 1 juta? Ayo, ya duit 1 juta di kantong, jujur aja kita. Ya, itu kalau kata guru saya berarti Tuhan lu masih duit. Bulan Allah Pak, makanya kita ingat mati, tapi kita bakal mati. Kalau kita belum kenal sama yang kita sembah. Nih saya Pak, kenapa saya hadir kemari? Saya kenal sama Bang Haji Abu Bakar, saya kenal sama Musbik, saya datang kemari.
Kalau yang ono mah Pak, rumahnya bagus banget, saya kagak kenal, saya kagak datang. Bener nggak? Lo orang kagak kenal, jadi. Bener. Iya tahu, rumah bagus amat, cakep lah, gerbangnya tinggi banget. Lah kita masuk juga ya, boro-boro dapat kopi ya bi. Lah iya kenapa? Kagak kenal. Ya makanya kan dalam kajian tasawuf sufi man arafa nafsahu, kita kenalin diri kita dulu Pak. Kalau kita kenal diri kita, ruh kita dari mana, entar ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lillah, dari Allah balik sama Allah, lillah. Maka ada lillah, ada pillah, ada bilah. Ya, saya ngajar Pak bulanan di Alitisom, penjaga wilayah tuh tiap bulan. Saya buktiin, kemarin saya bikin tahun kemarin saya bikin haul, nggak ada minta-minta, terbukti kok ada duitnya. Lah itulah kita buktiin keyakinan. Dulu ya iya, kita masih puyang, kagak punya duit, puyang, banyak duit seger, ya. Kagak punya duit kuplek lagi, ya. Itu berarti Tuhan kita masih duit. Sadar kalau Tuhan kita Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nggak ada daya, nggak ada kekuatan kecuali izin dari Allah. Nabi Musa bisa belah lautan, izin dari Allah Pak. Nabi Isa bisa ngidupin orang mati, izin dari Allah. Ya, kemudian kita hari ini masih hidup, izin dari Allah. Kalau Allah kagak izinin, mati juga kita semua. Apalagi Pak, kita udah kota, kita lihat yang main judi slot banyak, ya, kemudian yang main jablay banyak, yang ini banyak, yang homo, lesbian banyak. Lihat aja di BKT semua. Iya. Kan betul ya. Berarti kan dosa apa aja ada. Lah ini Pak, kalau nih yang orang-orang baik, orang-orang soleh, paku-pakunya masih ada, alhamdulillah kita masih aman. Acara begini Bu, salah satu nih Pak, tempat turunnya rahmat, keberkahan dari Allah. Ya, Allah nggak turunin musibah buat kita. Ya, lihat aja kemarin Pondok Gede ketika dikirim banjir aja, hujan kita seharian habis udah hampar-hamparan. Apalagi ntar idza waqatil waqi'ah, iya, al-qari'ah, udah kiamat habis Pak, kita berterbangan gak ada harganya Pak, kita kecil kayak semut, lagi petantang petenteng kayak Fir'aun, dikelepin mati Pak, mau nantang sama Tuhan nggak bisa. Makanya kita sadar, ingat sama mati, ini Nabawi bakal mati. Nah ketika saya mati, berapa orang yang ingat, berapa orang yang rela ingat sama saya, berapa tahun tuh? Iya, sehari, 3 hari, 7 hari, 100 hari, 40 hari, setahun, haul. Habis itu hilang aja dia. Kadang-kadang kok kita kagak diceritain kok, namanya hilang aja. Lah iya, kita Pak di Bekasi ini Pak ada pejuang kayak Nur Ali, tapi gini hari namanya disebut. Nah kita juga pengen kayak beliau, nama kita disebut, minimal wilayah kita, sekitar wilayah kita nih, Jati Bening, RT kita awet, nama kita nancep di hati orang. Lah itu dengan ayyukum ahsanu amala, kita buat baik. Tapi ingat, nih badan kita udah ngajarin, ya, lelaki nih ada waktunya ngampleh, ada waktunya tegang. Betul nggak? Tegang mulu, capek, cuma ngampleh mulu lah. Assalamualaikum doang untuk masuk Bang Haji. Iya. Kan begitu. Lah iya artinya Pak, jadi lelaki lah ada waktunya kita kudu lah greget. Lah boleh kalau bener mah, betul. Rohamau bainahum asyiddaw alal kufar. Lah iya, kalau kita kagak tegang, lah kagak jadi tuh bocah. Kenapa jadi bocah? Karena kita tegang. Lah iya kampung Pak, kalau emang ada yang kagak beres, bohong lah, bilangin, omelin, berani apa kagak? Iya. Betul saja itu. Kagak, jujur aja, kata Gus Dur kan begitu. Bangsa Indonesia penakut, kagak berani tuh yang pada korupsi 2,3 triliun, 13 triliun, mana? Maling ayam aja, maling motor habis dibakar. Lah yang korupsi cengar cengir, foto selfie, dua mobilnya masih ada, duitnya masih ada, keluar lah dia masih punya duit. Ayo, yang maling motor mati udah, kan begitu. Nah ini giliran yang babon ya, kalau ibarat kayak mancing tuh, apa yang gabus ya,
Iya gabus kagak, yang ikan cere, ikan jepi kita tangkepin, ngapain? Ya, coba ambil gede-gede tuh Pak kita tangkepin. Indonesia ini kaya, bangsa kita makmur, tanahnya subur, ya, tongkat ditanam jadi tanaman, makan singkong kita hidup apa gini hari. Allah yang kasih kita rezeki. Duit itu kertas, ngapain Bapak puyengin duit? Duit itu masih dicetak di peluri. Apa gini hari kertas kita berantem nih gara-gara duit, kurang duit, ini duit, saudara meremut gara-gara kan gitu. Lah ya padahal duit cuma kertas. Berapa lama lu makan? Berapa banyak lu makan? Sepiring kok. Habis itu keluar udah mati. Lihat Pak di kampung kita sejarahnya bagaimana? Hilang aja namanya. Orang ceritanya jelek, kita udah mati. Orang ceritanya jelek kita. Nauzubillah. Makanya Nabi ngajarin uzkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikannya. Nih ibunda, ibu Maror. Lah iya, pasti ada kebaikannya, ada keturunannya di sini. Itu lanjutin. Malu baik, lu baik. Malu rajin, lu juga rajin. Jangan berubah. Oke, kita beda sama kita, beda sama bapak kita, tapi paling kagak akhlak bapak kita, sifat bapak kita yang ahsanu amalan tadi lanjutin. Kalau bisa lengkapin, sempurnain. Jangan udah bagus, udah cakep, wah, sama anaknya, sama keturunannya dirusakin. Udah dibangunin rumah bagus, kemudian tuh rumah digedikin, dihancurin, kemudian dijual, ya kuras, akhirnya dia ngontrak. Kira-kira kalau bapaknya hidup dicekek apa enggak bocah? Oh dicekek lah. Lalu bagaimana sih toh gue beliin rumah, gue bikinin, gue bangunin, bapak boleh gatal, boleh ini, boleh macul, lu gue bangunin rumah bagus, digedikin, dihancurin, akhirnya ya itu kejual. Nauzubillah Pak. Makanya ya iya sadar Allah masih kita badan, masih kita umur, masih kita rohani. Ya sekarang ayo di sisa usia kita Pak, di sisa umur kita, saya udah 40. Makanya nih udah balik Pak. Kalau kayak apa tawaf itu bukan ke kanan, kalau jam kan ke kanan, jam 1 jam 2. Kalau tawaf itu balik ke kiri. Makanya kalau sekarang udah jam berapa nih? Jam 9 kurang seperempat tuh. Dari jam 12 balik ke kiri, cepet apa lama? Cepet. Tapi kalau 12 ke 1, 2, 3 lama. Makanya kalau kita udah 40 ke atas masih mikirin dunia, puyeng, dapat kagak. Coba aja, jarang. 1001 yang kaya udah 40 ke atas. Benar? Iya, kalau yang masih muda mah iya. Kakinya masih kuat, badannya kuat, masih sehat, anjlang ontol, ayo aja. Lah iya, kalau yang udah tua malah emang gigi ompong, pala udah punya, lah kaki emang udah otek, kan gitu lah. Mau kau tenaga mau ngapain? Lo udah jauh-jauh ngopi, udah doain anak, biar ntar wasilah anak saya bisa berangkat haji, wasilah anak saya bisa berangkat umroh, wasilah anak saya bisa punya motor, punya mobil. Nah itu sebut anak kita itu beranak lahir ke dunia Pak. Allah siapin rezekinya di dunia. Makanya ketika anak kita brojol tuh di alam dunia, bini kita tuh otomatis Pak ada pabrik susunya 2 tahun itu. Emang boleh bikinan bini kita? Ayo, bikinan bini kita, bikinan kita apa dari Allah tuh? Ketika anak kagak ada susunya nggak itu? Kagak ada isinya. Kenapa? Karena ada bayi yang akan brojol. Ini otomatis Allah siapin. Ini sarana dunia. Allah siapin di dunia. Lu pengen makan jeruk, lu nanem. Nah iya pengen makan ya nemu ya beli. Kalau punya duit kan begitu. Dunia. Kalau surga ya datang. Kan begitu. Makanya Pak, kajian para wali Pak, orang-orang soleh, Mbak Khalil Bangkalan bismillah naik getek dari Bangkalan Madura bismillah nyampe ke Mekah.
Sekarang bapak ke BKT tuh, kalau nggak Kalimalang naik getek Bismillah, nyampe ke Mekah apa kelep? Ayo, Bismillah itu nyampe mana? Ayo sadar, sama kalimatnya Bismillah. Umen Bismillah, lu nyampe mana? Keyakinan lu nyampe mana? Kita ragu terus kok. Udah Al-Quran udah jelas, zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam Quran tuh gak ada keraguan. Kita nih manusia iloh nggak kerja biji punya duit, ngerugi dapat. Lah itu nafsu kita yang ngomong. Kenapa? Kita bawa badan, nggak percaya sama Tuhan. Lihat Pak, Abu Yadimiyati Banten loh, di gunung atas nggak ada lampu, pakai pelita, pejabat nyampe, duit makanan nyampe tuh. Coba kita bisa nggak begitu? Coba aja Bapak naik ke gunung, kelaparan. Lah iya, kalau kagak yakin ya kelaparan. Kalau keyakinan yang kuat, kenal sama Allah, kenal Nabi Muhammad Rasulullah, ikutin gurunya, ada wasilah. Makanya Pak nih, ajaran kita nih di Betawi yang mulai hilang. Ya, sebenarnya di Jakarta tuh kita orang dulu kalau sakit atau habis hajatan atau pengen hajatnya kabul, anaknya pengen lulus jadi pegawai, itu bacanya kaulan manakib saya Muhammad Saman. Ini kadang-kadang udah mulai hilang, orang Betawi udah kemake, udah macem-macem sekarang. Manakiban saya Abdul Qadir Jilani, Abu Hasan Asyadzili. Sebenarnya wilayah kita Jakarta nih Pak, Jabotabek, itu manakibnya Syekh Muhammad Saman. Itu baba kita make, engkong kita termasuk baba saya. Ji, gua habis sakit, kemarin habis acara bawa manakib kaulah. Kadang-kadang udah mulai gak dipakai. Makanya sadar, dalam manakib Syekh Muhammad Saman, inna zikrul aulia tanzilur rahmah. Ketika disebutin nama para wali Allah, orang-orang soleh, itu turun rahmat. Mudah-mudahan kita kumpul malam hari ini, kenal ya dengan guru-guru kita, kenal dengan sesepuh-sesepuh kita, ngikutin leluhur-leluhur kita di wilayah kita, kita ikutin kebaikan-kebaikan baba-baba kita, engkong-engkong kita di sini. Mudah-mudahan izin Allah nanti wilayah ini, kampung ini ya Allah berikan keberkahan. Amin. Ayatnya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk satu kampung, satu wilayah beriman, percaya, yakin sama Allah, bertakwa, la fatahna, Allah buka keberkahan dari langit dan Allah buka keberkahan dari bumi. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat buat almarhum keluarga besarnya yang ditinggalkan, dan juga Bang Haji Abu Ustaz Uspik yang udah rela merekoin tamu yang hadir malam hari ini, gelar hambal semuanya ya, sampai besok hari ya. Mudah-mudahan Allah berikan pahala dan ganti yang berlipat ganda dari rezekinya, duitnya dan tenaganya. Allah berikan keberkahan. Dan buat para jamaah juga yang hadir malam hari ini, kita meluangkan waktu, mudah-mudahan pun kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bidati sihah, salamah, afiyah, barakah, sa'adah, rizki, jannah, syifaan min kulli da'in, zahiran wa batinan ala jasadihim wa ruhihim bi karamah waliyullah bil qabul wa tamami kulli sul ila hadratir rasul wal wusul sayyidillah lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nggak sopan, nggak hilap ya, mungkin dianggap saya pakai bangku nggak sopan. Saya punya guru, saya disuruh guru nyuruh saya. Kayak bapak nih sama guru Ustadz Barudin atau Ustadz Kiai Rosmiadi Halim, bapak anggap guru, ikutin. Kalau disuruh nyebur kali malam, nyebur, itulah guru Pak.
Ntar tugasnya guru kalau kita nyebur ke neraka dicari guru Pak, ada ijab kabul Pak. Ya, saya punya guru. Kenapa? Guru saya merintah Narawi kalau ceramah jangan diri, suruh duduk. Saya takut Pak kualat sama guru, ntar ilmu saya kagak manfaat. Makanya saya duduk di bangku. Tapi emang enakan duduk sih kadang-kadang. Gimana kita ceramah gitu duduk, tau-tau suruh ngomong, biar minum. Abi, iya kita kadang-kadang minum jongkok masih bari diri lah. Lu ceramah minum bari diri, iklan Sprite ya. Ya naudzubillah, makanya ya mohon izin, mohon maaf mungkin dianggap gak sopan. Ya saya sami wa ta'na dengan guru saya, maka mohon izin, mohon maaf kalau banyak hilaf, banyak salah. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.